Om Swastiastu. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian, Ibu Niputu Widyasanti, MPD. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putu Nita Dewi dengan NIM 2311 0311 93. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal yang telah saya buat yang berjudul Pengembangan media pembelajaran pop-up digital dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas 3 SD pada mata pelajaran IPA. Latar belakang dari penelitian ini yaitu pembelajaran IPA seharusnya menggunakan media yang kontekstual, interaktif, dan sesuai dengan perkembangan teknologi serta karakteristik siswa. Namun pada kenyataannya, pendekatan pembelajaran yang digunakan itu masih konvensional yang mungkin hanya menggunakan metode ceramah saja, kemudian monoton dan minim interaksi, serta belum didukung oleh media pembelajaran yang tepat dan menarik. Jadi kesenjangan ini menunjukkan bahwa meskipun sudah ada pemahaman terkait pentingnya media pembelajaran yang inovatif, namun implementasinya masih sangat terbatas, sehingga siswa itu belum mendapatkan pengalaman belajar yang optimal. Akibatnya, proses pembelajaran belum mampu mendorong keterlibatan aktif siswa maupun peningkatan hasil belajar siswa itu secara maksimal. Jadi kesenjangan antara harapan dan kenyataan di lapangan disebabkan oleh beberapa faktor, baik dari segi guru, sarana prasarana, maupun juga siswa. Misalnya seperti kurangnya kreativitas dan ide dari guru, kemudian terbatasnya waktu dan beban kerja guru, keterbatasan akses teknologi dan fasilitas yang ada di sekolah, dan juga motivasi siswa yang rendah dan tentunya kebutuhan belajar siswa yang beragam karena pastinya setiap siswa itu memiliki karakteristik dan gaya belajar yang berbeda-beda. Jadi untuk mengatasi masalah dalam pembelajaran IPA di sekolah dasar yang masih menggunakan cara yang konvensional dan kurang interaktif, penggunaan media pembelajaran yang baru dan berbasis teknologi sangat diperlukan. Jadi salah satu media yang dapat diterapkan adalah dengan menggunakan media pop-up book digital. Jadi dengan pop-up book digital ini siswa bisa belajar kapan saja dan di mana saja, baik itu di sekolah maupun di rumahnya. Jadi hal ini tentunya membuat mereka itu lebih bersemangat belajar dan cepat memahami materi pelajaran. Kemudian kebaruan dari pengembangan media pop-up book digital ini terletak pada penggabungan konsep buku pop-up book tradisional ataupun secara fisik dengan teknologi digital yang interaktif, yaitu penggabungannya bagaimana pop-up book ini mampu didesain secara digital atau berbasis digital. Jadi dengan demikian, siswa tidak hanya bisa melihat saja, tetapi juga dapat mendengar dan berinteraksi secara langsung dengan materi pelajaran. Jadi pengalaman belajar siswa itu menjadi lebih menyenangkan dan juga lebih mudah dipahami. Jadi berdasarkan latar belakang yang saya paparkan, maka masalah yang dapat diteliti dalam penelitian ini yaitu yang pertama bagaimana perencanaan pengembangan media pop-up book digital pada pembelajaran IPA siswa kelas 3 SD, kemudian bagaimana keefektifan media pop-up book digital pada pembelajaran IPA siswa kelas 3 SD untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Dan yang terakhir, bagaimana peningkatan hasil belajar siswa dalam menggunakan pengembangan media pembelajaran pop-up book digital pada pembelajaran IPA siswa kelas 3 SD untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Kemudian tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan perencanaan pengembangan media pop-up book digital pada pembelajaran IPA siswa kelas 3 SD. Kemudian yang kedua untuk mengetahui keefektifan media pop-up book digital pada pembelajaran IPA siswa kelas 3 SD untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Dan yang ketiga untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa dalam menggunakan pengembangan media pembelajaran pop-up book digital
pada pembelajaran IPA siswa kelas 3 SD untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Selanjutnya, kajian pustaka dari penelitian ini yaitu yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh, Andari dan kawan-kawan pada tahun 2025 yang berjudul, pengembangan media pembelajaran pop-up book pada mata pelajaran ilmu pengetahuan dan, sosial yaitu IPAS, topik metamorfosis di SD Negeri 9 Sumerta dan, Pasar Bali. Jadi penelitian ini dilatar belakangi oleh kurangnya media pembelajaran yang menarik dalam pembelajaran IPAS, sehingga siswa sering, merasa bosan dan sulit memahami, materi khususnya topik metamorfosis. Jadi untuk mengatasi hal tersebut, peneliti mengembangkan media pop-up books, agar pembelajaran menjadi lebih lebih interaktif dan mudah dipahami. Penelitian, ini merupakan penelitian pengembangan, yang menggunakan R&D dengan model ADI dan melibatkan siswa kelas 3 di SD Negeri 1 dan SD Negeri 9 Sumerta, Denpasar. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Mutiara dan Harjono pada tahun, 2023 yang berjudul, pengembangan media digital pop-up book pada materi ekosistem untuk meningkatkan hasil belajar, siswa kelas 5 SD di, kelas 5 SD, SD Negeri Harjosari, 01. Nah, dalam penelitian ini dilatar belakangi oleh, rendahnya hasil belajar siswa karena materi ekosistem dalam buku, pelajaran masih terbatas dan sulit dipahami, serta guru juga mengalami kesulitan dalam menjelaskan konsep ekosistem dan jenis-jenisnya. Jadi untuk, mengatasi hal tersebut, peneliti mengembangkan media pembelajaran digital, yaitu pop-up book agar, pembelajaran menjadi lebih menarik dan mudah dipahami oleh siswa. Kemudian yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh eee, Tarigan dan kawan-kawan pada tahun 2024 yang berjudul pengembangan media pembelajaran pop-up book untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik pada pembelajaran, tematik kelas 5, tema 2, subtema 1, SD Negeri 106809, kolam tahun ajaran 2022-2023. Jadi penelitian ini merupakan penelitian pengembangan yaitu R&D, dengan menggunakan model 4D. Yang diterapkan pada siswa kelas 5 SD Negeri 106809 Kolam, Sumatera, Utara. Jadi hasil penelitian menunjukkan, bahwa penggunaan, media pop-up book dapat meningkatkan hasil belajar siswa secara, signifikan. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Najib dan kawan-kawan pada tahun 2023 berjudul pengembangan, alat peraga pop-up book pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam di, sekolah dasar. Jadi penelitian ini dilatar belakangi oleh, kurangnya, media pembelajaran di SD Negeri 4 Metro Barat yang menyebabkan rendahnya, minat dan partisipasi siswa dalam, pembelajaran IPA. Dari, eee, dari 22 siswa hanya sebagian, kecil yang aktif dalam bertanya, kemudian menjawab, dan juga mengerjakan tugas. Hal ini, menunjukkan bahwa, siswa itu masih kesulitan dalam memahami materi, terutama pada topik sistem pernapasan manusia dan hewan, sehingga, dibutuhkan media yang, lebih menarik dan juga interaktif seperti, media pop-up book. Kemudian, yang terakhir yaitu, penelitian yang dilakukan oleh Muna dan kawan-kawan pada tahun 2024 yang berjudul pengembangan media pembelajaran pop-up book, crossword puzzle untuk meningkatkan, hasil belajar IPA siswa kelas 5 SD. Jadi, latar belakang permasalahan dalam penelitian ini yaitu rendahnya hasil, belajar dan pemahaman siswa terkait materi ekosistem di SD Negeri 8 Suwawa. Jadi pembelajaran sebelumnya hanya menggunakan media gambar dari internet melalui Chromebook saja yang, dinilai kurang menarik dan tidak cukup
konkret untuk membantu siswa memahami konsep, ekosistem. Jadi, peneliti mengembangkan media pop-up book crossword, puzzle, yaitu buku 3 dimensi yang dilengkapi dengan teka-teki silang agar, pembelajaran menjadi lebih, interaktif dan tentunya menyenangkan. Kemudian, konsep. Jadi konsep dari media pembelajaran yaitu pengantar ataupun perantara pesan dari pengirim ke penerima pesan. Sementara pembelajaran ialah kegiatan yang mempunyai tujuan. Jadi tujuan yang dimaksud itu harus sejalan dengan tujuan belajar siswa dan juga kurikulum. Jadi, manfaat dari penggunaan media pembelajaran dapat, mempermudah siswa belajar dan juga, guru saat mengajar. Jadi kemudian juga membantu menjelaskan, dari konsep yang abstrak menjadi lebih nyata. Media membantu siswa memahami materi dengan, lebih mudah karena mereka itu bisa berinteraksi dengan objek pembelajaran. Jadi dengan begitu pembelajaran, menjadi lebih jelas, menarik, dan tujuan belajar dapat tercapai dengan, baik. Kemudian, konsep dari pop-up book digital yaitu, media pembelajaran interaktif yang menggabungkan unsur, buku pop-up tradisional dengan teknologi digital. Jadi materi disajikan sedemikian rupa sehingga tampilannya itu menarik dan dapat bergerak ataupun terbuka secara visual, dan biasanya menggunakan, animasi ataupun efek, digital. Penggunaan pop-up book digital ini dalam proses pembelajaran sangat praktis, tidak mudah rusak, bisa diakses kapan saja dan penggunaannya, jangka panjang. Jadi, pengembangan pop-up book digital ini bertujuan untuk memudahkan siswa dalam mempelajari materi yang dikembangkan, dalam pop-up book digital ini. Namun, media ini tentunya memiliki kekurangan, yaitu, dari kemampuan guru dalam teknologi itu masih, terbatas karena tidak semua guru itu mampu membuat ataupun mengoperasikan media digital dengan, baik. Kemudian juga, waktu, pengerjaannya itu cukup lama karena memerlukan keahlian dan, ketelitian yang ekstra dan juga, membutuhkan perangkat ataupun teknologi pendukung untuk mengakses, media ini. Kemudian konsep dari hasil belajar yaitu merupakan ketercapaian, tujuan pendidikan pada siswa yang mengikuti, proses belajar mengajar. Jadi hasil belajar juga dapat diartikan perubahan yang diakibatkan, manusia berubah dalam sikap dan juga tingkah, lakunya. Terdapat, beberapa 2 faktor utama yang mempengaruhi hasil belajar, yaitu dari faktor internal maupun, faktor, eksternal. Jadi teori yang terkait dalam penelitian ini yaitu yang pertama, teori kognitif, Jean Piaget. Jadi menurut, Piaget perkembangan kognitif, merupakan suatu proses genetik, artinya, proses yang didasarkan atas mekanisme biologis dari perkembangan sistem saraf. Jadi proses, belajar harus disesuaikan dengan tahap, perkembangan kognitif yang dilalui oleh siswa yang dapat dibagi menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama ada tahap sensorimotor yang, berusia 0 sampai 2 tahun. Kemudian yang kedua tahap praoperasional di anak usia, 2 sampai 7 tahun. Yang ketiga ada tahap operasional konkret, anak usia 7 sampai 12 tahun. Dan yang terakhir, tahap operasional, formal, anak usia 12 sampai hingga dewasa. Yang kedua, Jerome Bruner. Menurut, Bruner, penemuan pengetahuan secara mandiri, eee, dapat melalui 3 tahapan perkembangan kognitif, yaitu ignatif, ikonik, dan simbolik. Jadi teori ini menekankan, pentingnya siswa menjadi aktif dan dalam, mengonstruksi pengetahuannya sendiri, di mana, materi pembelajaran disesuaikan dengan, struktur kognitif mereka. Yang ketiga, David Ausubel. Jadi menurut Ausubel, pendidikan juga harus bisa,
mengembangkan potensi kognitif siswa melalui proses, belajar bermakna. Jadi belajar bermakna merupakan suatu proses dikaitkannya informasi baru pada konsep-konsep, relevan yang, terdapat dalam struktur kognitif, seseorang. Jadi menurut Ausubel, siswa akan belajar dengan baik jika isi pelajarannya itu didefinisikan dan kemudian dipresentasikan dengan baik dan tepat kepada siswa. Dan yang terakhir yaitu Gagni, yang berkeyakinan bahwa belajar dipengaruhi oleh faktor dari luar diri dan faktor dalam diri, dan keduanya saling berinteraksi. Jadi agar kondisi eksternal lebih bermakna, sebaiknya diorganisasikan dalam urutan peristiwa pembelajaran, yaitu dengan metode ataupun sebuah perlakuan. Jadi selain itu, dalam usaha mengatur kondisi eksternal diperlukan juga berbagai rangsangan yang dapat diterima oleh panca indera, yang kita kenal dengan nama media dan sumber belajar. Kerangka berpikir dari penelitian ini yaitu tahap pertama adalah analisis. Jadi, menganalisis kebutuhan seperti menganalisis kurikulum dan analisis materi. Kemudian, analisis dapat dilakukan dengan meninjau, masalah-masalah yang ada di lingkungan, sekolah, kemudian dari perkembangan teknologi dan juga karakteristik, siswa. Kemudian, yang kedua itu desain. Jadi tahap perancangan desain, produk dengan membuat, pop-up book digital yang bertujuan untuk perencanaan konsep pembuatan, produk. Kemudian ada development. Jadi tahap ketiga adalah melakukan pengembangan dari, permasalahan yang telah dianalisis sebelumnya untuk meningkatkan kualitas produk sesuai dengan permasalahan yang ada agar tercipta media pembelajaran yang lebih baik dan siap untuk, diimplementasikan. Kemudian, implementation. Jadi tahap keempat adalah mengimplementasikan produk hasil pengembangan kepada subjek penelitian, dan selanjutnya, diterapkan pada kondisi yang, sesungguhnya. Dan yang terakhir yaitu evaluation. Jadi tahap kelima adalah mengevaluasi produk hasil pengembangan untuk mengetahui kelayakan produk apakah layak dipakai atau tidak dalam proses pembelajaran di kelas. Kemudian hipotesis dari penelitian ini yaitu HA, pengembangan media pembelajaran pop-up digital efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas 3 SD pada mata pelajaran IPA. Kemudian H0-nya pengembangan media pembelajaran pop-up digital tidak efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas 3 SD pada pelajaran IPA. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu menggunakan metode penelitian dan pengembangan, yaitu research and development. Kemudian model yang digunakan yaitu model ADI. Jadi secara keseluruhan model ini memiliki 5 tahapan pengembangan, yaitu pertama dari tahap analisis, kemudian desain, kemudian development, implementation, dan yang terakhir yaitu evaluation. Jadi lokasi dan waktu penelitian dalam penelitian ini yaitu peneliti melakukan penelitian di Gugus 1 Kecamatan Busungbiu, sedangkan waktu penelitiannya ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun 2025. Kemudian populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 3 SD Gugus 1 Kecamatan Busungbiu. Jadi siswa kelas 3 dipilih sebagai populasi karena pada jenjang ini mereka itu sedang berada dalam tahap perkembangan kognitif operasional konkret, di mana pembelajaran akan lebih efektif jika dibantu dengan media yang bersifat visual dan interaktif seperti pop-up book digital. Kemudian sampel penelitian ini yaitu teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling. Jadi purposive sampling ini merupakan teknik pengambilan
sampel di mana subjek dipilih secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap eee, relevan oleh peneliti. Sampel yang dipilih dalam penelitian ini adalah siswa kelas 3 SD Negeri 1 Busumbiu dengan jumlah 25 orang dan siswa kelas 3 SD Negeri 5 Busumbiu dengan jumlah 20 orang. Kemudian variabel penelitian ini yaitu variabel bebas yang merupakan faktor yang dimanipulasi atau diberikan perlakuan oleh peneliti. Jadi dalam penelitian ini variabel bebasnya itu adalah media pembelajaran pokok digital. Kemudian variabel terikat merupakan hasil atau dampak dari perlakuan yang telah diberikan. Nah, jadi variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil belajar IPA. Kemudian definisi operasional. Jadi media pembelajaran workbook digital merupakan bahan ajar interaktif berbasis teknologi yang menggabungkan unsur gambar, teks, animasi, dan juga efek tiga dimensi seperti buku pop-up nyata. Kemudian hasil belajar siswa merupakan kemampuan yang ditunjukkan peserta didik setelah menggunakan media pop-up book digital ini. Jadi pengukuran hasil belajar dilakukan melalui tes berbentuk pilihan ganda atau juga isian singkat yang diberikan sesudah pembelajaran berlangsung. Kemudian rancangan penelitian. Adapun tahapan pelaksanaan penelitian ini dengan model ADI. Yang pertama yaitu analisis. Jadi pada tahap ini dilakukan analisis kebutuhan pembelajaran, kemudian karakteristik siswa, materi IPA kelas 3, serta kendala yang dihadapi dalam pembelajaran konvensional. Kemudian yang kedua ada desain atau perancangan. Jadi menyusun desain awal media pop-up digital, menentukan alur, tampilan, isi materi, serta instrumen penilaian untuk mengukur hasil belajar siswa. Kemudian yang ketiga development atau pengembangan. Jadi mengembangkan produk sesuai rancangan yang telah dibuat, kemudian melakukan validasi oleh ahli media dan juga ahli materi untuk memastikan kelayakan isi dan tampilan digital yang telah divalidasi. Kemudian implementation atau implementasi. Jadi media pop-up book kemudian diuji coba dalam proses pembelajaran di kelas 3 SD untuk melihat bagaimana respon siswa dan efektivitas media ini dalam penggunaannya. Dan yang terakhir yaitu evaluation atau evaluasi. Jadi dapat dilakukan evaluasi terhadap hasil uji coba guna mengetahui keefektifan media pop-up book digital dalam meningkatkan hasil belajar siswa serta melakukan revisi jika diperlukan. Teknik pengumpulan data dan instrumen dalam penelitian ini yaitu yang pertama observasi. Jadi observasi pada penelitian ini dilakukan dengan mengamati kegiatan proses pembelajaran di kelas pada mata pelajaran IPA siswa kelas 3 Gugus 1 Kecamatan Busungbiu. Yang kedua yaitu wawancara. Jadi wawancara pada penelitian ini dilakukan dengan mewawancarai guru dan juga siswa di Gugus 1 Kecamatan Busungbiu untuk mengetahui kondisi di kelas tersebut. Kemudian yang ketiga dokumentasi. Nah, jadi dengan dokumentasi peneliti dapat memperoleh informasi dari berbagai sumber. Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mendokumentasikan setiap kegiatan selama penelitian ini berlangsung dari awal hingga akhir. Dan yang keempat yaitu kuesioner atau angket. Jadi dalam penelitian ini data yang diambil adalah melalui seperangkat instrumen pertanyaan yang akan diberikan kepada guru dan juga siswa yang menjadi sampel penelitian. Jadi jawaban yang disediakan disesuaikan dengan skala Likert. Selanjutnya instrumen penelitian. Jadi yang pertama yaitu ada instrumen validasi alih materi.
Jadi angket ini ditujukan kepada ahli materi yang digunakan untuk mendapatkan kevalidan serta komentar dan saran terhadap media pembelajaran pop-up digital yang akan dikembangkan. Jadi kriteria yang dinilai yakni kelayakan isi, kemudian kelayakan bahasa, kelayakan penyajian, dan juga kontekstual. Kemudian yang kedua, instrumen validasi ahli media. Jadi angket ini ditujukan kepada ahli media untuk mengetahui kelayakan media pembelajaran pop-up digital yang dikembangkan melalui penilaian dari ahli media sehingga menjadi acuan dalam merevisi media. Jadi kriteria yang dinilai yaitu tampilan media, kemudian kualitas media dan kualitas instruksionalnya. Yang ketiga yaitu instrumen angket respon guru. Jadi angket respon ini digunakan untuk mengumpulkan data mengenai respon guru terkait media yang akan dikembangkan oleh peneliti yaitu media pembelajaran pop-up book digital. Yang keempat yaitu instrumen angket peserta didik. Jadi melalui instrumen ini akan diperoleh data uji coba produk. Jadi kriteria yang dinilai di antaranya yaitu kecocokan isi materi, kemudian ketertarikan siswa, dan ketepatan materi dan kualitas teknis. Kemudian ada instrumen efektivitas. Jadi instrumen ini digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk menentukan pengaruh pembelajaran dengan media pembelajaran pop-up book digital pada mata pelajaran IPA kelas 3 SD. Dan yang terakhir yaitu tes hasil belajar. Tes hasil belajar dengan jenis post-test, yaitu post-test dilaksanakan setelah siswa mengikuti pembelajaran dengan menerapkan penggunaan media pembelajaran pop-up book digital untuk mengukur hasil belajar siswa setelah pembelajaran yang dilakukan di akhir perlakuan di kelas. Kemudian teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan analisis deskriptif dan analisis inferensial. Jadi analisis deskriptif merupakan salah satu metode dalam menganalisis data dengan menggambarkan data yang sudah dikumpulkan tanpa membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Jadi dalam teknik ini diketahui nilai variabel independen dan dependennya. Teknik analisis ini akan memberi deskripsi awal terkait setiap variabel dalam penelitian, di mana pada gambaran data tersebut setiap variabelnya bisa dilihat dari nilai rata-rata, median, standar deviasi, dan juga varian. Kemudian analisis inferensial. Jadi statistik inferensial ini merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisis dan sampelnya diberlakukan untuk populasi. Jadi ada 3 bagian dari analisis inferensial, yaitu pertama ada uji normalitas, yang merupakan suatu prosedur yang digunakan untuk mengetahui apakah data berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau berada dalam sebaran normal. Adapun cara yang dapat dilakukan dalam analisis normalitas data yaitu bisa berupa Lilliefors, Kolmogorov-Smirnov, ataupun chi-square. Kemudian yang kedua ada uji homogenitas. Jadi uji homogenitas ini merupakan suatu prosedur uji statistik yang dimasukkan untuk memperlihatkan bahwa dua ataupun lebih kelompok data sampel berasal dari populasi yang memiliki variansi yang sama. Jadi data dikatakan homogen jika berasal dari varian yang sama. Perhitungan uji homogenitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji Levene.
Dan yang terakhir yaitu uji T. Jadi uji T merupakan uji statistik yang digunakan untuk menguji kebenaran ataupun kepalsuan hipotesis nol. Jadi uji ini sering digunakan dalam pengujian hipotesis untuk menguji perbedaan rata-rata satu kelompok dengan nilai tertentu ataupun perbedaan rata-rata antara dua kelompok. Sekian yang dapat saya paparkan terkait proposal pengembangan. Jika ada salah kata maupun kekurangan dalam menyampaikan materinya, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Parang Santi. Om Santi 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 Om.